Sukamiskin sendiri ini kan kemarin baru saja terpilih jadi juaranya mungkin ya Bu ya, nominasi dari desa kelurahan di tingkat provinsi. Mungkin boleh diceritain dulu nggak Bu, awal mulanya itu mengikuti lomba itu tuh awalnya seperti apa? Iya, awalnya ini tingkat kecamatan dulu. Jadi tingkat kecamatan itu mengadakan, memang sudah program ya tiap tahun mengadakan lomba kelurahan, kinerja kelurahan. Itu diambil dasarnya dari FDScale ya, profil kelurahan. Nah, dari kecamatan itu seperti contoh di Acamanik. Acamanik itu kan ada 4 kelurahan. Dari 4 kelurahan, alhamdulillah tahun ini Kelurahan Sukamiskin yang dapat juara gitu ya, punya nilai lebih di antara 3 kelurahan. Dan mungkin sekota Bandung sama kan, tiap kecamatan mengadakan. Nah, dari tiap kecamatan itu kan pasti muncul juara ke-1 tiap kecamatan. Di Kota Bandung itu kan ada 30 kecamatan. Muncullah 30 juara ke-1 ya dari sekota Bandung. Nah, dari 30 yang juara ke-1 sekota Bandung itu kan kita melaporkan administrasi dulu, data-data mulai dari data ke pemerintahannya, kewilayahan, sosial dan lain sebagainya. Nah, dari 30 yang juara sekota Bandung itu masuklah 6 besar ya. Nah, dari 6 besar kita dilombakan lagi ya. Nah, dimulai dari tingkat kecamatan juga kita ada ekspos dan lain sebagainya. Dari lurahnya, LPM-nya, Karang Tarunanya. Nah, setelah kita juara 1 tingkat kecamatan, masuklah menjadi 6 besar di tingkat kota. Dari 30 yang juara-juara tiap kecamatan itu. Nah, dari 6 besar tiap kota itu, sekota Bandung kita masuk 6 besar, akhirnya kita juga ekspos juga waktu itu di Hotel Papandayan ya. Nah, alhamdulillah dari 6 besar itu setelah kita ekspos terus di-rechecking ke wilayah, kita juara ke-1. Nah, berarti juara ke-1 tingkat Kota Bandung. Setelah juara ke-1 tingkat Kota Bandung, otomatis dong diwakilkan ke tingkat provinsi. Nah, pada saat itu di tingkat provinsi kita ada berapa ya? Pokoknya kan kalau provinsi itu kelurahan-kelurahan, desa-desa. Nah, kita waktu itu eksposnya di Garut. Kita sama-sama Pak Camat, Pak Kabag pada ke Garut. Bu Lurah di sana juga ekspos lagi, masih sendiri, eksposnya enggak ditemani PKK LPM. Nah, setelah itu alhamdulillah dari 6 besar, dari 6 yang 6 di Garut itu tingkat 8 ya. Dari 8 yang tingkat provinsi itu kita masuk menjadi 5 besar di tingkat provinsi ya. Nah, setelah 5 besar ekspos lagi di di gedung PKK Provinsi Jawa Barat. Nah, itu waktu itu ada 5 itu Bekasi, Sukabumi, Bogor, Bandung sama Cimahi. Nah, 5 besar di sana ekspos. Setelah ekspos mungkin dinilai sama juri, muncullah 3 besar ya. Nah, setelah 3 besar tingkat provinsi, di-rechecking lagi ke wilayah oleh juri-juri dari provinsi itu. Alhamdulillah dari 3 besar muncullah kita yang ke-1 gitu tingkat provinsi. Oke, berarti ini memakan waktu yang cukup panjang ya Bu? Betul. Kira-kira berapa lama itu Bu? Kita sejak Mei ya Bu Indah ya, sejak Mei kita kan mulai lomba kecamatan sih sejak Maret, April. Nah, Mei, Juni, Juli ya sampai sekarang. Sampai sekarang ya Bu ya. Nah Bu, mungkin untuk setiap lomba kan punya kriteria ataupun juga penilaian tertentu. Nah, kalau untuk penentuan juara desa atau kelurahan tingkat provinsi ini tuh apa aja Bu kriteria yang diharuskan saat itu? Ya, kebetulan lomba kelurahan dan desa saat ini terkait dengan stabilitas ekonomi dan sosial ya. Jadi pemerintahan yang baik untuk mewujudkan stabilitas ekonomi dan sosial. Ya, jadi untuk penilaiannya mulai dari administrasi, kegiatan-kegiatan baik itu mulai anggarannya juga dibahas, pemberdayaan masyarakatnya, bidang pemerintahan, bidang kewilayahan, pokoknya semua yang ada di kelurahan ya dinilai oleh semua juri. Bahkan itu gotong royong masyarakatnya. Jadi tidak hanya administrasi tapi di-rechecking juga kewilayahan termasuk inovasi-inovasinya gitu. Oke. Nah, bicara soal inovasi dan juga ini kan Sukamiskin adalah kelurahan di Kota Bandung dari 151 kelurahan ya Bu ya. Pasti menjadi juara 1 ini ada nilai plusnya atau keunikannya mungkin ya Bu ya, atau inovasi. Nah, mungkin boleh diceritain Bu, sebenarnya apa sih yang membedakan Sukamiskin dengan kelurahan lain ya Bu? Betul.
mungkin Bu Lurah juga bisa menyampaikan, semua kelurahan pasti ada keunggulan masing-masing ya. Untuk saat ini Bu Lurah konsentrasi kepada keunggulannya, diawali dari Kang Pisman. Kang Pisman. Jadi semenjak Pak almarhum Pak Odet, Pak Wali Kota, ada program Kang Pisman. Disinilah Sukamiskin menjadi pilot project atau percontohan sekota Bandung. Nah, kenapa tidak? Karena memang di Kelurahan Sukamiskin ini dari 17 RW semua berinovasi, ya Bu Lurah tidak ragu. Meskipun inovasi itu banyak, tapi punten ya, saya nilai inovasi-inovasi itu kadang-kadang ada yang musiman, mohon maaf, ada yang akhirnya apa namanya bikin baru lagi atau lain sebagainya. Tapi kalau menurut Bu Lurah, inovasi Kang Pisman itu cocok sekali di kondisi saat ini, dan itu kayaknya inovasi nggak bakalan hilang, tapi inovasi seumur hidup. Selama ada kehidupan, inovasi Kang Pisman terus. Oke, berarti kalau misalkan di Sukamiskin ini berfokus juga pada Kang Pisman, Kang Pisman ya Bu ya. Betul. Karena memang dari sekian banyak program, mungkin juga ada keunggulan-keunggulan dari kelurahan-kelurahan lain atau kecamatan-kecamatan lain yang akhirnya ini cocok di wilayah ini tuh apa-apa gitu ya. Kalau di Sukamiskin kebetulan Kang Pisman gitu ya Bu ya. Oke. Nah Bu, untuk pemilihannya tadi kan dari tingkat kecamatan, tingkat kota, lalu di tingkat provinsi juga dari 8 diambil lagi 5, terus akhirnya jadi juara Sukamiskin. Nah, kira-kira saat itu apa Bu yang menjadikan Sukamiskin menjadi juara 1 gitu Bu? Terus terang saja, diawali dari atasan saya Pak Camat ya. Pak Camat, ada Pak Seksam, semua jajaran ASN sekecamatan Arca-Manik. Jadi kita Sukamiskin itu bukan berarti berdiri sendiri Sukamiskin, tapi kita bisa juara karena kekompakan. Ya, kompak, bahkan sama Pak Camat semua kelurahan harus membantu karena nantinya kan Arca-Manik ya Sukamiskin itu. Jadi alhamdulillah kerjasama Bu Lurah ke RW-nya, ke RT, bahkan kader PKK, LPM, Karang Taruna, masyarakat semua dikerahkan untuk mensukseskan Kelurahan Sukamiskin jadi juara. Oke, berarti ini juga ada kerjasama dari semua pihak ya Bu ya, dari masyarakat ataupun juga dari ASN-nya sendiri ya Bu ya. Nah, ini kan kita hari ini sama Ketua PKK dan juga LPM. Nah, untuk peran-perannya sendiri, kalau PKK saat itu in charge-nya di lomba ini tuh apa aja Bu? Kalau terima kasih ya Teh. Kalau PKK di lomba ini ikut juga menopang kelurahan di dalam kebersihannya, di dalam posyandunya, di dalam kegiatan-kegiatan PKK itu sendiri. Di PIPPK-nya juga kita ditanya berapa gitu kan. Jadi PKK juga menunjang kegiatan yang diadakan oleh kelurahan itu sendiri. Jadi untuk lomba ini PKK juga ikut menunjang, administrasinya juga diperiksa, posyandunya diperiksa. Jadi segala macam yang ada di PKK kelurahan juga ikut diperiksa gitu. Oh, berarti kelengkapan data juga ya Bu untuk administrasi. Betul-betul. Nah Bapak, kalau LPM sendiri ini tuh saat itu Bu Lurah pasti kan menghubungi semua ya Bu ya untuk saling bekerja sama dan menopang kelurahan Sukamiskin. Nah kalau di LPM sendiri Pak, untuk kegiatannya apa aja nih Pak? Sama tadi seperti dikatakan sebelumnya Bu Lurah, bahwa di kami itu kan lembaga mitra ya, mitra kelurahan atau pemerintahan. Di LPM yang garis besarnya itu ke arah infrastruktur, pembinaan bagaimana membangun dan lain-lainnya. Kemudian kami juga meningkatkan teknologi tepat guna, kemudian meningkatkan juga ekonomi masyarakat yang di bawah rata-rata, sehingga ada perkembangan ekonomi secara signifikan gitu. Seperti itu kurang lebihnya untuk di bidang ke LPM-an, serta mengkoordinasikan semua organisasi yang di luar ke ASN-an gitu. Gitu Bu. Seperti itu. Oke, berarti untuk menjaga ataupun juga melengkapi administrasi yang tadi dibutuhkan, PKK juga ikut hadir, lalu LPM juga membantu mungkin untuk realisasi di lingkungannya juga ya, langsung diimplementasikan gitu. Nah Bu Lurah, kalau boleh tahu untuk Sukamiskin sendiri nih, apakah ini adalah kali pertama untuk mengikuti lomba desa kelurahan tingkat provinsi ataupun lomba-lomba semacam ini, atau sudah pernah sebelumnya Bu? Oh, sebetulnya mah Mbak, untuk Sukamiskin mah apa ya, bukan sombong ya, jadi aduh malu kalau ditanyain penghargaan. Kalau untuk lomba kelurahan sendiri ini kali kedua Bu Lurah di sini ya. Dulu kita 2019, kita dulu juara kedua tingkat kota.
otomatis tidak ke provinsi. Kalau sekarang alhamdulillah tingkat juara ke-1 tingkat kota, jadi otomatis kita ke provinsi dan sekarang siap-siap ke nasional gitu. Oke. Oh, berarti setelah provinsi ini langsung ke tingkat nasional juga. Iya, kita lagi siap-siap sekarang. Nah, apa aja tuh Bu yang disiapin, Bu? Oke, jadi gini ya Mbak ya. Seperti hanya pada saat tingkat kota dan provinsi, mungkin tingkat nasional akan lebih pemberdayaan masyarakatnya lebih ditingkatkan lagi, inovasinya, administrasinya, segalanya. Dan Bu Lurah sampaikan juga di sini, jadi kita ini inovasinya kan diambil Kang Pisman. Nah, dari induknya Kang Pisman itu apa sih akar-akar ke bawahnya? Jadi banyak sekali inovasi yang sudah dilaksanakan oleh RW-RW, terutama adalah ada sekian RW dari Kang Pisman yang sudah memilah sampah. Ketika sampah organik, anorganik, residu dipilahkan, organiknya itu banyak inovasi dari anorganiknya juga. Jadi contoh di RW 9 ada samping itu samping itu adalah sampah untuk stunting. Jadi dari sampah sendiri bisa membantu stunting dari anorganik. Terus di RW 16 ada selir. Selir itu adalah sehari 500. Kemudian juga ada berpisah, artinya beri reward untuk pilah sampah. Kemudian juga ada tumpah, banyaklah inovasi yang dikeluarkan atau diciptakan oleh masyarakat. Oke, berarti sekarang ini Ibu lagi bersama masyarakat, lagi sibuk mengumpulkan juga inovasi-inovasi yang kira-kira bisa diangkat ke nasional juga ya Bu ya. Wah, persiapannya semakin ketat mungkin Ibu ya sekarang. Nah Bu, mungkin lomba seperti ini kan juga nanti akan ada lagi ya Bu di tahun-tahun selanjutnya. Nah, mungkin harapan dari Ibu sendiri sebagai kelurahan yang mewakili Kota Bandung nanti di tingkat nasional, ini mungkin harapan dan juga motivasi untuk kewilayahan lainnya apa nih Bu? Kalau bagi Bu Lurah harapan kejuaraan semua pastilah ingin yang terbaik, tapi bukan berarti juara lantas bikin kita takabur atau bagaimana. Tapi kalau untuk para ASN hayu kita seperti pemimpin kita kerja cerdas, tuntas, ikhlas. Jadi memang Neng jadi lurah mah tidak hitungan waktu sudah tidak terhitung. Kadang-kadang liburan juga, Sabtu Minggu tidak libur. Kemarin aja 5 hari kita mah Bu Lurah sendiri dengan ini nggak libur. Jadi mungkin kita bisa berhasil insya Allah apabila tidak terlalu hitung-hitungan dengan waktu dan lain sebagainya, dan kerja dengan hati itu nomor satu. Betul sekali. Nah, mungkin Ibu boleh menambahkan juga harapannya nih dengan terpilihnya Sukamiskin di tingkat provinsi nanti ke tingkat nasional, harapannya untuk Kota Bandung juga apa? Harapannya kita mudah-mudahan jadi juara ya. Amin. Di tingkat nasional mudah-mudahan dan kelurahan bisa lebih baik lagi ke depannya, dan kelurahan yang lain pun mungkin bisa meniru di Kelurahan Sukamiskin bahwa milah sampah itu bukan dari tekanan tapi dari dalam hati, bahwa slogan Bu Lurah itu rujit jadi duit, bahwa sampah itu biarpun kotor tapi tetap menjadi duit. Itu menjadi cuan. Oke. Baik, nah kalau dari Bapak sendiri nih Pak, harapannya dengan terpilihnya Sukamiskin menjadi desa atau kelurahan di tingkat provinsi nanti ke tingkat nasional, harapan untuk Kota Bandung nih Pak apa Pak? Ya Bu, harapan kami itu di kelembagaan akan seperti tadi akan lebih baik ke depan. Pertama, keduanya jadi menjadi barometer untuk kelurahan-kelurahan lain dan bisa direalisasikan di seluruh Kota Bandung untuk dijadikan sampah tidak ada gitu ya, karena sampah ini adalah sesuatu masalah yang tiap detik yang harus kita selesaikan. Itu harapan kami, dan ekonominya juga harus meningkat gitu, sehingga masyarakat minimal tidak ada yang menganggur gitu ya. Nah, itu harapan kami dari kelembagaan. Baik. Jadi harapannya dari Bu Lurah, dari Ketua PKK atau Ketua LPM juga sama semuanya yang terbaik untuk Kelurahan Sukamiskin dan umumnya untuk Kota Bandung gitu ya Bu ya. Bisa nambahin sedikit? Boleh, silakan Bu. Jadi nambahin sedikit juga harapan saya nih, setelah kita juara provinsi dan sekarang ke nasional, mudah-mudahan kita amin didoakan oleh seluruh Jawa Barat dan Kota Bandung juara ke-1 tingkat nasional. Saya khususnya mengajak kepada para RW warga Kelurahan Sukamiskin,
Jadi lebih tingkatkan lagi, apalagi nantinya kita jadi juara, otomatis kan banyak kunjungan, dijadikan contoh lah. Mudah-mudahan para RW dan warga masyarakat lebih meningkatkan terhadap Kang Pismannya. Terus mungkin Bu Lurah bisa sedikit ini ya, waktu kemarin Bu Lurah ekspos. Mungkin juri itu kelihatannya senang sekali dengan ekspos yang Bu Lurah sampaikan, karena Bu Lurah menyampaikan bahwa sampah itu rujit jadi duit. Ya. Jadi sampah itu rujit jadi duit kalau di Sukamiskin. Kemudian Bu Lurah sampaikan juga mungkin di warga Kota Bandung, Sukamiskin itu bukan berarti lurahnya suka kemiskinan. Tapi Sukamiskin itu adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu sukmis, yaitu pasar wewangian. Jadi Kelurahan Sukamiskin tampil di Kota Bandung, Jawa Barat, dan nantinya nasional akan memberikan keharuman gitu. Amin, luar biasa. Mudah-mudahan tadi menjadi doa juga ya nih yang menonton juga, semoga mengaminkan doa dan harapan kita semua. Semoga ini Sukamiskin juga bisa menjadi barometer ataupun juga percontohan kelurahan-kelurahan se-Indonesia. Amin ya Allah. Amin, amin. Ibu hatur nuhun untuk penjelasannya. Semoga sukses. Amin. Semoga Sukamiskin terpilih menjadi juara 1 nasional. Doain ya Neng ya. Amin, amin, amin pasti. Nah, wargi Bandung, itu tadi perbincangan Teh Adel dengan Lurah Sukamiskin dan juga Ketua PKK dan juga Ketua LPM di Sukamiskin. Semoga apa yang disampaikan ini bisa menjadi manfaat buat kita semua, menjadi informasi yang baik dan juga bisa menjadi motivasi untuk kita semua menjadi lebih baik. Dan tadi kata Bu Lurah, sampah itu rujit tapi jadi duit. Jadi kita semua diharapkan untuk bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada di sekeliling kita, termasuk sampah yang ada di sekeliling kita. Dan mungkin sekian episode kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Teh Adel pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih.